Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Darwi, kelompok 2 Praktikum Dasar Kesmas Gizi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait uji penentuan trigliserida. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas pada uji trigliserida adalah yang pertama, tujuan uji, yang kedua prinsip uji, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat prosedur uji, yang kelima interpretasi hasil, dan yang keenam kesimpulan dan penutup. Selanjutnya yaitu tujuan uji. Adapun tujuan uji penentuan trigliserida adalah untuk menentukan kadar trigliserida di dalam plasma darah manusia. Selanjutnya yaitu prinsip uji. Prinsip trigliserida ditentukan setelah hidrolisis dengan enzimatik menjadi gliserol dan asam bebas. Dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur dengan kadarnya menggunakan photometer analyzer pada bagian atas tabung. Pada percobaan ini, reaksi yang terjadi adalah enzim lipase akan memperantarai hidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam-asam lemak. Selanjutnya, gliserol ini akan mengalami fosfatasi dengan bantuan enzim gliserol kinase yang akan menghasilkan gliserol 3-fosfat. Kemudian, gliserol 3-fosfat akan dioksidasi menghasilkan hidroksi aseton fosfat dan hidrogen peroksida. Pada tahap selanjutnya, hidrogen peroksida inilah yang akan bereaksi dengan 4 aminopenason dan 4 klorophenol dengan bantuan enzim peroksidase membentuk kompleks quinonemin yang berwarna merah muda yang kemudian dapat diukur secara fotomerik. Pengukuran trigliserida dilakukan setelah pemisahan enzimatik dengan lipoprotein lipase. Sebagai indikator adalah quinonemin yang dihasilkan oleh 4 aminotripiren dan 4 klorophenol oleh hidrogen peroksida sebagai katalik dari peroxidase. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama tabung reaksi, yang kedua mikropipet, yang ketiga fotometer, yang keempat penangas, yang kelima serum, dan yang keenam reagen trigliserida. Selanjutnya yaitu prosedur uji. Yang pertama, sediakan tabung bersih yang telah diberi label. Yang kedua, isi tabung dengan larutan trigliserida sebanyak 1000 mikroliter. Yang ketiga, tambahkan sampel serum sebanyak 10 mikroliter dan homogen. Yang keempat, inkubasikan selama 10 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kelima, amati perubahan warna yang terjadi. Yang keenam, ukur kadar trigliserida dengan menggunakan alat photometer analyzer. Yang ketujuh, catat nilai kadar trigliserida yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Kadar trigliserida yang tinggi dapat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi. Juga dapat dikarenakan sampel serum diperoleh dari seseorang yang belum pemeriksaan tidak berpuasa. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar trigliserida yaitu obesitas, konsumsi alkohol, rokok, kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, dan diet yang sangat tinggi karbohidrat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bahan pemeriksaan untuk menentukan kadar trigliserida adalah serum atau plasma. Serum diperoleh apabila darah penuh didiamkan beberapa lama sehingga akan terjadi bekuan cairan yang tertinggal. Setelah bekuan diambil, inilah yang disebut dengan serum. Sedangkan plasma diperoleh bila volume sejumlah darah ditambah zat pencegah pembekuan atau antikoagulan secukupnya dalam suatu wadah dan diputar dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 menit. Maka akan terdapat bagian terpisah dari bagian yang padat. Cairan inilah yang disebut dengan plasma. Hardisari 2016. Kadar trigliserida dikatakan normal apabila kadar trigliseridanya tidak melewati ambang batas yaitu di bawah 200 mg per desiliter. Apabila kadar trigliserida melewati ambang batas normal atau kadar trigliserida yang tinggi, itu akan bisa memicu penebalan dinding pembuluh darah.
sehingga berisiko terjadi serangan jantung atau stroke. Dan sebaiknya sebelum melakukan pemeriksaan trigliserida, pastikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan diperhatikan, seperti pelaksanaan puasa bagi seseorang yang darahnya akan dijadikan sampel, dan mensterilkan tabung untuk mencegah kesalahan pada hasil pemeriksaan.